Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, la siyama sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali dan bahagia sekali rasanya saya, Stoma Ibn Abi Nasr, bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dalam program yang selalu kita tunggu-tunggu bersama, Sekolah Fikih. Saat ini kita masih berada di level 1 pada mata kuliah Fikih Puasa 1. Fikih Puasa 1 saat ini kita memasuki episode yang ke-6. Episode ke-6 ini kita akan membahas tentang puasa haram. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang puasa sunnah, puasa wajib, dan bahkan puasa makruh. Saatnya sekarang kita bicara tentang puasa-puasa yang diharamkan. Masih bersama narasumber dosen kita yang alhamdulillah sudah hadir di kelas dan studio kita. Beliau adalah Ustadz Muhammad Said Mahadir LCMAG. Kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk ke episode ke-6 dan kita akan bicara tentang puasa-puasa haram. Pertanyaan pertama di segmen pertama ini, kita akan perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan puasa yang diharamkan ini. Kok puasa malah haram? Bukankah puasa itu adalah sebuah ibadah gitu ya? Nah, terus kalau memang itu diharamkan, apakah ada 1, 2 macam saja atau berapa? Nanti bisa disebutkan. Silahkan jawabannya, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Sekolah Fikih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab puasa haram. Seperti yang tadi ditanyakan, apa yang dimaksud dengan puasa haram? Puasa haram itu adalah puasa yang ketika dia dikerjakan justru akan menjadi sebuah kesalahan. Tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dia tidak mendapatkan pahala sama sekali, malah justru yang ada dia malah dapat dosa. Nah, karena kenapa? Karena yang namanya ibadah, khususnya puasa, ritual seperti ini harus berdasarkan landasan yang kuat, berdasarkan pensyariatan. Nah, ketika puasa yang kita laksanakan memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itulah puasa yang dibenarkan. Itu puasa yang dibenarkan. Yang ketika kita berpuasa dan kita ikhlas melaksanakannya, insya Allah berpahala. Akan tetapi ketika kita melaksanakan ibadah puasa yang justru dilarang, baik secara sharih jelas maupun secara tidak langsung, maka puasa seperti ini, itulah puasa yang diharamkan. Ini puasa yang dilarang. Entah nanti masuk dalam kategori makruh yang sudah kita bahas sebelumnya, atau dia nanti masuk dalam kategori haram. Nah, di mana haram itu adalah sebuah perilaku yang ketika dikerjakan justru mendapat dosa, dan ketika dia ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Itu kira-kira yang dimaksud dengan puasa haram. Berarti kita langsung masuk kepada macam-macamnya. Ada berapa kira-kira macam puasa haram, dan mungkin bisa disebutkan satu persatu dan dijelaskan. Baik. Yang pertama apa? Yang pertama begini, karena puasa haram dan makruh ini nanti, atau puasa haram yang akan kita bahas ini kemungkinan besar nanti akan ada khilafnya. Paling khilafnya nanti balik ke makruh. Jadi mungkin kita mulai rinci aja satu persatu yang memang benar-benar disepakati oleh para ulama keharamannya. Yang pertama adalah puasa di hari raya Idul Fitri. Puasa hari raya Idul Fitri itu haram. Puasa di hari raya Idul Fitri itu haram. Landasannya? Landasannya sebenarnya sabda Rasulullah SAW yang memang melarang berpuasa di 2 hari, khususnya gitu ya. 2 hari maksudnya? Nah, Rasulullah SAW an siyami yaumaini. Rasul melarang untuk berpuasa pada 2 hari. Apa itu 2 hari? 2 hari itu yang pertama adalah Yaumul Fitri, hari Idul Fitri. Lalu kemudian yang kedua adalah Yaumul Adha. Jadi mungkin kita jadikan satu aja ini ya.
yang dilarang itu yang pertama adalah yang termasuk dalam kategori haram adalah ibadah atau puasa pada hari raya Idul Fitri dan puasa pada hari raya Idul Adha. Dua-duanya dilarang. Karena kenapa? Karena memang dua-duanya ini adalah hari di mana kita semua diminta untuk makan. Jadi bukan untuk berpuasa. Apa namanya? Karena itu adalah hari raya, hari kemenangan, hari kita bersenang-senang di dalam ajaran agama Islam karena satu prestasi ibadah mungkin gitu ya. Maka pada hari itu sebaiknya kita apa namanya? Mengurangi ritual puasa gitu, bahkan meniadakan sama sekali, rayakan dengan makan gitu. Sebenarnya bukan sebaiknya, harusnya gitu. Harusnya. Wajib gitu. Wajib bagi kita untuk tidak berpuasa. Dan karena kita tidak berpuasa, maka kita wajib berbuka gitu kan. Wajib makan gitu. Wajib makan. Idul Fitri. Walaupun nanti berarti cuma ada 2 hari gitu ya, Idul Fitri sama Idul Adha. Iya, untuk sementara ini maksudnya kategori pertama yang dilarang itu adalah puasa Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri dan puasa pada hari raya Idul Adha. Itu begini, yang pertama. Ya, sebentar sebelum yang berikutnya lebih lanjut kita akan melihat fenomena di mana Nabi sendiri makan di hari raya itu. Misalnya ada hadis Rasulullah SAW, karena Rasulullah la yaghdu yaumal fitri hatta yakul. Jadi Rasulullah SAW itu belum pergi atau tidak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali Rasul paginya makan dulu. Jadi habis sholat subuh, Rasul siap-siap, mandi segala macam, ganti pakaian yang terbaik lah pada hari itu. Kemudian sebelum Rasul berangkat ke masjid, Rasul makan dulu. Sarapan dulu. Sarapan dulu. Nah, kenapa sarapan dulu? Karena memang sudah 1 bulan sebelumnya kita berpuasa. Jadi sebagai ciri bahwa hari ini tidak berpuasa, makan dulu. Makan dulu. Ya, itu yang pertama ya. Jadi Rasul sebelum sebelum berangkat sholat Idul Fitri, beliau makan dulu. Jadi hikmah dianjurkan makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri ada? Salah satunya untuk memastikan bahwa hari ini kita sudah tidak berpuasa lagi. Hari ini hari raya. Hari raya wajib berbuka. Kita harus makan. Kita harus makan. Apapun yang dimakan, entah itu buah-buahan. Kalau di Indonesia mungkin beragam. Tapi apakah ada perbedaan posisi makan untuk hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha? Iya, barulah nanti lanjutan hadisnya adalah wala ya'kul yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Untuk Idul Adha, Rasul ketika pagi enggak makan dulu. Rasul ketika pagi enggak makan dulu gitu. Iya. Jadi Rasul enggak makan dulu. Berbeda dengan Idul Fitri tadi, makan sebelum salat Idul Fitri. Kalau Idul Adha tidak makan. Iya. Jadi Rasul kalau Idul Adha setelah salat subuh, beliau siap-siap untuk salat Idul Adha, lalu kemudian berangkat ke masjid. Nah, tapi dalam posisi belum sarapan, belum makan. Nah, barulah nanti setelah khutbah setelah khutbah atau setelah sholat dan setelah khutbah, kemudian keluar masjid, maka di saat keluar masjid itu Rasul baru memulai aktivitas menyembelih hewan kurban. Dan hewan yang udah dikurbankan inilah yang jadi akan menjadi nanti akan jadi sarapannya Rasul gitu kan, sarapannya Rasul gitu. Jadi dua-duanya ada makan, cuma bedanya kalau Idul Fitri Rasul makannya agak pagi, tapi kalau Idul Adha Rasul makannya sudah agak siangan dikit. Tapi intinya adalah di 2 hari raya itu kita diminta untuk makan gitu. Iya, jadi di dua hari raya itu kita diminta oleh agama Islam, baik oleh Allah dan Rasulnya, untuk makan. Dan diharamkan untuk melaksanakan yang namanya puasa. Dilarang untuk melaksanakan karena puasa. Itu adalah hari raya. Dilarang untuk melaksanakan puasa atas dasar taqarruban ilallah. Tapi kalau misalnya di hari Idul Adha atau di hari Idul Fitri ada orang yang sakit sehingga dia harus dioperasi misalnya, kemudian saran dokter dia harus puasa, maka yang seperti ini nggak bisa kita jadikan ini puasa haram, enggak. Tapi ini puasa anjuran dokter gitu dokter. Ya, bukan berarti yang ini lalu berdosa, lalu kemudian dia udah mau operasi berdosa gitu kan. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Ya, itu jenis puasa yang diharamkan yang pertama ya. Puasa hari raya Idul Fitri dan puasa hari raya Idul Adha. Selanjutnya masih ada puasa apa lagi yang diharamkan? Selanjutnya ini masih berhubungan dengan hari raya Idul Adha. Masih berhubungan dengan hari raya Idul Adha. Yaitu puasa pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik.
maknanya apa dan penjelasannya bagaimana nanti antum jelaskan di segmen berikutnya saja, Zat, karena waktu kita sudah habis di segmen pertama ini. Para pemirsa, apa itu hari tasyrik dan kenapa para ulama mengharamkan puasa atau puasa di hari tasyrik itu diharamkan? Kita akan menikmati jawaban dari narasumber kita nanti di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini memasuki segmen yang kedua. Di segmen yang pertama dalam episode puasa-puasa yang diharamkan ini kita sudah mengetahui ada dua puasa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa hari raya Idul Fitri dan juga puasa hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga adalah puasa tasyrik, hari raya tasyrik. Nah, kira-kira apa ini maksud dengan hari tasyrik dan kenapa di hari tasyrik itu puasa kemudian diharamkan? Jawabannya bagaimana ini? Silakan. Kalau di sebelum episode ini kita berbicara tentang hari syak gitu ya. Hari syak. Ini istilah kita kan. Yang sudah kita jelaskan bahwa itu akhir bulan Sya'ban. Yeah. Tapi sekarang ada istilah baru yaitu hari tasyrik. Yeah. Yang masuk dalam kategori puasa yang dilarang atau puasa yang diharamkan. Apa itu hari tasyrik? Nah, hari tasyrik itu seperti yang tadi kita singgung di awal, masih ada kaitannya dengan hari raya Idul Adha. Nah, di mana kalau hari raya Idul Adha itu jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Yang itu dimulai waktu penyembelihan hewan kurban. Tapi kalau hari tasyrik itu adalah hari yang tepat datangnya setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11 Zulhijjah, yaitu kemudian tanggal 12, lalu kemudian tanggal 13 Zulhijjah. 3 hari saja hari tasyrik itu. 3 hari saja hari tasyrik. Hari tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 di bulan Zulhijjah. Dan di tanggal 11, 12, 13 itulah kita diharamkan untuk berpuasa. Iya, kelanjutan dari hari raya Idul Adha. Berarti di Idul Hijjah itu ada 4 hari diharamkan puasa ya? Iya, lebih kurang 10, seperti 11, 12, 13. Hari raya Idul Adha plus 3 hari tasyrik itu. Iya. Jadi kalau di tanggal 10 itu kan jelas ya dalilnya bahwa Rasul melarang puasa di 2 hari raya. Yeah. Nah, untuk di hari-hari tasyrik ini ada juga hadis dari Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya hari tasyrik itu innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu adalah hari di mana kita makan, hari makan, hari minum, dan hari di mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berzikir takbir itu ya? Iya, takbir itu. Takbir. Nah, makanya waktu penyembelihan hewan kurban pun kan berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 13 gitu ya. Jadi tanggal 11 itu masih ada penyembelihan hewan kurban. Kemudian tanggal 12, 13. Tanggal 13 masih ada. Terus kalau seandainya di hari ini kita berpuasa, kan mubazir dagingnya gitu kan, mubazir. Tapi itu harus apakah dimakan. para ulama sepakat tentang keharaman hukumnya ini di puasa hari tasyrik ini? Ya, disinilah letak salah satu perbedaannya. Kalau di 2 hari raya ini para ulama sepakat bahwa ini adalah haram, tapi untuk di hari raya tasyrik ini ada sebagian dari para ulama yang menilai bahwa pelarangan puasa di hari tasyrik itu tidak sampai pada level haram. Dia makruh saja mungkin. Dia makruh saja. Namun sekali lagi pendapat yang tadi kita kemukakan yang pertama adalah jelas-jelas menilai bahwa ya hari tasyrik itu hari makan dan hari kita minum gitu kan. Lalu kenapa harus ada puasa gitu. Tapi alasan bagi mereka yang hanya sebatas memakruhkan, alasannya apa, Ustaz? ini bisa diterima juga gitu kan. Karena kan begini, orang-orang yang mengerjakan haji gitu kan, mereka kalau seandainya mereka mengerjakan haji tamattu gitu kan, atau mereka mengerjakan haji lalu kemudian ada beberapa kesalahan yang harus mereka bayar berupa dam gitu kan, menyembelih hewan kurban. Tapi kalau seandainya mereka nggak punya biaya untuk membayar dam itu, kan solusinya puasa. Puasa 3 hari fil haji. Puasa berarti idza raja'tum gitu kan. Puasa 3 hari di Mekah dan 7 harinya di
di negerinya mana? masing-masing. Di negerinya masing-masing. Nah, mungkin gitu ya, salah satu alasan dari sebagian ulama yang hanya sebatas memakruhkan itu buat jaga-jaga buat mereka ini. Jangan-jangan nanti mereka ini nggak punya uang segala macam, lalu kemudian puasa di hari tasyrik. Mereka Sebagai punya waktu dan punya tenaga untuk puasa di hari tasyrik, gitu kan. Nah, tapi ala kulli hal selain itu pendapatnya adalah haram. Nah, mungkin pilihannya bagi yang berpendapat haram itu adalah ya walaupun karena hadisnya jelas mengatakan innaha ayyamu aklin wa syurbin gitu ya. Iya. Jadi walaupun seandainya yang tadi nggak punya uang untuk bayar dam itu harus puasa 3 hari di Mekah, ya carilah hari lain selain hari tasyrik, gitu kan. Jangan puasa di hari tasyrik itu. Itu puasa haram yang ketiga. Yang keempat apalagi Ustaz? Puasa-puasa yang diharamkan. Baik. Yang berikutnya adalah yang juga dinilai oleh sebagian ulama hukumnya haram ya. Kalau yang pertama tadi muttafaq ya. Iya. Id Fitri dengan Idul Adha muttafaq. Yang kedua masih mukhtalaf antara haram dan makruh. Yang ketiga ini juga sebenarnya masih mukhtalaf gitu. Antara haram dan makruh. Sebagian ulama berpendapat haram, sebagian ulama yang lainnya berpendapat makruh. Apa itu? Yaitu puasa khusus di hari Jumat. Puasa khusus di hari Jumat. Maksudnya? Puasa khusus di hari Jumat yaitu puasa yang tidak punya sebab lain kecuali hari Jumat itu. Dia bukan puasa Arafah, dia bukan puasa Asyura, dia bukan puasa Syawal, tapi dia puasa hari Jumat. Puasa hari Jumat. Persis seperti ada puasa Senin, puasa Kamis gitu ya. Tiba-tiba bikin khusus gitu ya. Tiba-tiba dia bikin khusus, ya. Itu haram hukumnya. Hukumnya dilarang. Dilarangnya mukhtalaf antara para ulama, sebagian menilai haram dan sebagian menilainya makruh. Landasannya adalah hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim ketika Rasul bersabda, "La tasumu yaumal jumu'ah illa wa qablahu yaumun aw ba'dahu yaumun." Jadi penjelasan tambahannya begini. Rasul mengatakan janganlah kalian berpuasa di hari Jumat, khusus hanya di Jumat saja, kecuali sebelumnya kalian puasa atau sehari setelahnya kalian berpuasa. Misalnya kalau seandainya mau puasa hari Jumat, berarti dari Kamis sudah harus dimulai. Kamis puasa, Jumat puasa. Atau Jumat puasa, Sabtunya puasa. Jangan sendiri-sendiri. Gitu. Jangan mengkhususkan hari Jumat. Jangan mengkhususkan hanya satu hari di hari Jumat. Karena Rasul sudah jelas melarang la tasumu yaumal jum'ah gitu ya. La tasumu yaumal jum'ah. Jangan kalian khususkan hari Jumat untuk berpuasa. Itu puasa yang keempat ya. Puasa khusus hari Jumat diharamkan menurut sebagian para ulama. Nah, selanjutnya masih ada puasa apa lagi Ustaz yang diharamkan? Baik, selanjutnya ini juga masih levelnya adalah mukhtalaf. Dilarang, cuma pelarangannya antara haram dan makruh. Yaitu puasa pada paruh kedua bulan Sya'ban. Berarti tanggal 16 sampai 30 Sya'ban. Tanggal 16 sampai 30 Sya'ban. Nah, larangannya ada. Larangannya misalnya hadis di dalam riwayat Imam Ahmad. Rasul mengatakan idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Jika bulan Sya'ban itu sudah lewat separuh, tanggal 16 sampai tanggal 30 tadi, fala tasumu. Berarti 1 sampai 15 masih diperbolehkan untuk berpuasa. Iya, maksudnya masih diperbolehkan dalam arti nggak ada ulama yang melarang. Tetapi ketika tentang kesunahannya. Tapi kalau udah lewat 15, 16 sampai ke atas, sebagian menilai itu sudah makruh, sebagian menilai bahkan ada yang menilai haram, ada yang menilai haram. Gitu ya. Walaupun ada juga yang menilai itu enggak haram, makruh enggak, haram juga enggak. Ada juga yang mengatakan boleh berarti. Tapi dia masih tetap sunnah gitu kan. Masih tetap sunnah. Masih tetap sunnah. Jadi hukumnya untuk puasa paruh kedua di bulan Sya'ban ini bisa dipetakan ada 3 gitu ya. Lebih kurang ada 3. Ada yang mengatakan boleh gitu ya. Boleh. Bahkan sunnah mungkin. Bahkan sunnah. Disunahkan. Yang kedua. Ada yang dua mengatakan haram. Haram. Ada yang mengatakan makruh. Yang ketiga makruh. Yang mengatakan makruh. Ya. Itu puasa yang diharamkan ya. Puasa sunnah paruh kedua di bulan Sya'ban, atau mungkin puasa paruh kedua di bulan Sya'ban. Hukumnya kurang lebih ada 3 dan salah satu hukumnya adalah haram. Para pemirsa, demikianlah tadi pembahasan tentang puasa khusus hari Jumat, hari tasyrik, dan juga puasa paruh kedua di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Itu beberapa ulama ada yang mengatakan haram hukumnya. Masih ada lagi beberapa puasa yang diharamkan oleh para ulama, oleh
syariat Islam, di dalam fikih-fikih Islam, kira-kira apa lagi puasa yang diharamkan itu, kita bisa menyaksikan dan menyimak penjelasannya nanti di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang masuk ke segmen yang ketiga. Di segmen yang kedua tadi kita sudah mengetahui beberapa puasa yang diharamkan di dalam Islam. Sekarang kita masuk kepada puasa selanjutnya. Setelah ada puasa khusus hari Jumat, puasa paruh kedua di bulan Sya'ban yang ternyata sebagian ulama mengharamkan, apalagi kira-kira Ustaz puasa yang diharamkan di dalam ajaran fikih Islam ini? Baik. Yang berikutnya adalah puasa yang juga masuk dalam kategori haram, khususnya menurut pendapat dari mazhab Syafi'i, yaitu puasa pada hari Syak. Itu yang menurut jumhur, seperti episode sebelumnya kita bicara puasa Syak itu termasuk makruh. Gitu ya. Nggak sampai haram. Nggak sampai haram. Kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah mengatakan puasa Syak itu makruh. Tetapi sekarang karena kita bicara puasa yang diharamkan, kita masukkan puasa Syak karena menurut Syafi'iyah haram. Iya. Jadi puasa di akhir bulan Sya'ban itu menurut Syafi'iyah juga haram. Hukumnya sampai pada level haram. Sampai pada level haram. Begitu juga puasa Syaknya gitu ya. Iya gitu. Jadi kan hari Syak itu seperti yang sebelumnya kita bahas, yaitu minimal 2 hari sebelum Ramadan. Tanggal 29-nya, tanggal 30-nya gitu kan. Makanya Rasul mengatakan, man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim gitu. Siapa yang berpuasa di hari Syak, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah. Jadi ini redaksinya kan sangat luar biasa. Jelas. Gitu ya. Luar biasa. Jadi nggak bisa disalahkan juga sebenarnya. Sebagian dari para ulama Syafi'iyah menilai bahwa sampai pada level haram gitu kan. Dengan redaksi seperti ini. Itu puasa yang selanjutnya ya. Iya, itu puasa kita singkat saja karena memang episode sebelumnya kita sudah pernah kita bahas. Selanjutnya setelah puasa hari Syak itu ada apa lagi Ustaz? Puasa yang diharamkan di dalam fikih Islam ini. Selanjutnya adalah ada yang disebut dengan shaumud dahri. Shaumud dahri itu apa itu? Puasa menahun kira-kira, atau puasa menahun, puasa selamanya. Ya. Maksudnya teknisnya begini, seluruh tahun kita puasa, tidak ada hari yang tanpa puasa, begitu? Enggak, teknisnya begini, dia puasanya normal gitu kan. Ada berbuka puasanya, ada sahurnya. Sahurnya tetap sebelum subuh itu. Tetap sebelum subuh. Dan bukanya pas maghrib juga. Bukanya tetap pas maghrib. Tetapi cuma dia puasanya terus gitu kan. Tidak ada hari yang tanpa puasa gitu. Tidak ada hari tanpa puasa, kecuali memang hari itu hari yang diharamkan, yang jelas-jelas diharamkan. Seperti misalnya, hari raya itu. Dia hanya tidak berpuasa di 2 hari misalnya. 2 hari raya gitu ya. Misalnya sama hari tasyrik. Idul Fitri, Idul Adha misalnya kan. Atau kita tambah dengan hari tasyrik misalnya dia nggak puasa. Selain itu dia puasa terus. Itu namanya puasa. Jadi ini yang disebut dengan puasa menahun atau puasa selamanya. Nah, yang jelas ini masuk dalam kategori mukhtalaf ya sebenarnya. Ada yang mengharamkan. Sebagian menilai nggak sampai haram, makruh aja gitu. Nah, cuma kita karena sekarang pembahasannya adalah puasa yang diharamkan, jadi kita masukkan ini sebagai salah satu pendapat dari banyak ulama juga yang menilai bahwa puasa ini hukumnya sampai pada level haram gitu kan. Sampai pada level haram. Iya. Gitu ya. Ya, landasannya adalah ini hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, la shoma man shomal abad. Maksudnya? Tidak ada puasa. Ya mungkin versi terjemahan kita nggak sah lah kita kan. Nggak sah puasa. Kan tidak ada puasa. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya. Setahun menahun itu tadi kan. Ya, jadi ini jelas juga hadisnya gitu kan. Nah, belum lagi misalnya ditambah dengan ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah terkait dengan puasa yang dicintai oleh Allah gitu kan. Terus Rasul menjawab, itulah puasa Daud. Gimana caranya? Caranya puasa sehari dan berbuka sehari. Betul. Terus orang tadi bilang, ya Rasulullah, saya bisa lebih kuat dari sana. Maksudnya saya bisa puasa lebih kuat dari puasa Daud gitu ya. Nggak pakai jedah lagi gitu kan. Kata Rasul enggak ada yang lebih utama dari puasa Daud. Jadi lebih kurang ini landasan dari mereka atau para ulama yang
meyakini bahwa puasa selamanya itu haram. Tapi ada juga yang mengatakan tidak haram ya, pada level makruh saja. Levelnya makruh. Nah, seperti itu ya. Itu puasa saumud dahr, puasa menaun atau puasa selamanya. Ya. Selanjutnya ada puasa apa lagi, Ustaz? Nah, puasa yang diharamkan. Berikutnya adalah puasa yang hampir mirip dengan puasa menahun tadi. Itulah yang kita sebut dengan puasa wisol. Puasa wisol. Apa itu, Ustaz? Puasa menyambung, puasa yang nyambung. Puasa nyambung maksudnya. Dia puasa antara hari 1 dengan hari kedua, nggak dijedah dengan berbuka atau sahur. Nggak ada sahur, nggak ada bukanya. Jadi kalau dia puasa hari Senin, mulai dia puasa startnya Senin. Iya. Dari Senin ke Selasa ini, nggak ada jeda sahur sama berbukanya. Nggak makan, nggak minum sama sekali. Nggak makan, nggak minum. Waktu maghrib dia sholat maghrib aja gitu kan. Iya. Nggak makan. Nggak makan. Waktu isya dia sholat isya aja, nggak makan. Tidur. Bangun-bangun subuh, sholat subuh, nggak makan sahur lagi. Nggak makan sahur Masuk lagi. hari kedua hari Selasa. Jadi ini namanya wisol. Wisol itu ya. Nah, Terus ini- menerus tanpa sahur, tanpa berbuka. Dan ini dilarang Dilarang gitu ya. sampai pada level haram, gitu kan. Menurut pendapat para ulama gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim melarang itu. Beliau mengatakan iyyakum wal wisal. Iyyakum wal wisal. Iyyakum wal wisal. Janganlah kalian Berpuasa wisal berpuasa itu. wisal. Berpuasa yang nyambung tadi gitu Iya. ya. Cuma para sahabat sebagian nanya, Rasul kan antum wisal gitu kan? Karena pernah ada dalam Rasul wisal. pernah ada dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasul tuh pernah puasa wisal gitu. Terus Rasul mengatakan begini, kalau saya lain gitu kan? Kalau saya lain, maksudnya Iya. lain. Maksudnya inni lastu kahayatikum. Saya ini enggak seperti kalian. Beda Inni gitu ya. yut'imuni rabbi wa yaskini. Walaupun saya ini puasa wisol, tapi kata Rasul, Allah lah yang memberi saya makan dan memberi saya minum. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa namanya, syarah hadisnya seperti apa? Ya, kemungkinan besar puasa wisol ini boleh dilakukan, tapi khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi. Tapi untuk umatnya haram. nggak usah seperti itulah kita kan. Iya, ini salah satu puasa yang diharamkan Iya. menurut para ulama gitu ya, puasa wisol. Tadi ada puasa saumud dahr, puasa wisol, kemudian masih ada lagi puasa yang diharamkan apa? Masih ada lagi. Apa itu misalnya? Baik, yang berikutnya adalah ini yang memang jelas-jelas haram, muttafaq alaih, tidak ada perbedaan antara para ulama, yaitu puasanya wanita yang haid atau nifas. Puasanya wanita yang haid dan nifas. Sepakat ya. Para Iya. ulama mengharamkan puasanya orang haid, wanita haid dan wanita yang sedang nifas. Iya. Jadi wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas, ini mutlak keharaman puasanya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan Tidak ada mereka. perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik dia misalnya melaksanakan ibadah Ramadan ketika dia haid atau ketika dia nifas, Haram ini berpuasa Ramadan. atau dia puasanya puasa sunnah gitu kan. Ya, yang wajib aja haram, Apalagi yang sunnah. apalagi yang sunnah gitu kan. Misalnya dia pingin puasa Senin dan Kamis padahal dia haid. lagi haid. Oh, nggak bisa gitu kan. Sama seperti dia juga haram untuk sholat gitu ya. Iya, sama seperti dia haram untuk sholat, Haram baca Quran, untuk baca Al-Quran dan memegang memegangnya mushaf, dan gitu ya. seterusnya gitu kan. Nah, yang jelas seperti itulah adanya. Landasannya adalah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari wal Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza haradul mar'atu lam tusalli wa lam tasum?" gitu kan. Ini pertanyaan tapi maksudnya adalah larangan gitu. Pertanyaan maksudnya Maksudnya larangan. larangan. Bukankah perempuan itu kalau dia haid, dia nggak sholat? Nggak sholat. Dan dia juga nggak puasa gitu. Iya. Nah, orang-orang udah maaf, oh iya gitu. Jadi wanita haid dan juga nifas ya. Iya. Kalau istihadah masih tetap puasa gitu ya. Kalau istihadah masih tetap. Karena Karena istihadah dia masih suci kan? masih Karena itu suci. darah-darah penyakit yang Darah keluarnya penyakit. bukan karena haid juga bukan karena nifas. Jadi hanya wanita haid dan yang nifas saja yang diharamkan untuk berpuasa. Benar, benar. Tetapi di luar dari Ramadan itu kemudian mereka wajib untuk mengkodonya. Ustaz. Iya. Hampir lupa. Jadi kalau seandainya perempuan yang haid ketika bulan Ramadan khususnya dia tidak berpuasa, otomatis harus menggantinya puasa ini di hari-hari yang lain. Tapi kalau sholatnya nggak perlu diganti. Kalau sholatnya nggak perlu diganti. Hanya puasanya saja. Hanya puasanya saja yang beberapa hari itu ya. Iya, oke. Itu wanita haid dan nifas termasuk
yang diharamkan bagi mereka untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan atau bahkan juga puasa-puasa sunnah yang di luar bulan Ramadan. Masih ada puasa yang diharamkan yang lain, Ustaz? Kita akan membahasnya lagi nanti di segmen berikutnya. Para pemirsa, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen yang keempat. Masih di episode puasa-puasa haram. Di segmen sebelumnya kita sudah mengenal beberapa puasa haram seperti puasa wisol, kemudian puasa wanita yang sedang haid dan nifas, dan ini disepakati oleh para ulama sebagai puasa yang diharamkan. Kira-kira masih ada lagi kah puasa yang diharamkan? Bagaimana jawabannya, Ustaz? Silakan. Baik. Pemirsa Sekolah Fikih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tiba pada poin berikutnya di mana puasa ini juga dinilai haram oleh para ulama untuk dilaksanakan. Yeah. Sebenarnya keharamannya itu bukan karena puasanya, tapi karena sebab lainnya. Kalau puasanya secara aslinya nggak jadi masalah buat puasa, tapi ada sebab lain yang membuat puasanya ini tiba-tiba menjadi haram. Nah, puasa apa itu, Ustaz? Misalnya itu adalah puasa seorang perempuan tanpa seizin suaminya. Itu diharamkan ya? Diharamkan bukan karena puasanya sebenarnya, tapi karena belum dapat izin dari suaminya. Jadi puasa saja harus izin ke suami? Ya, jadi begini, itu berlaku untuk puasa sunnah. Berlaku untuk puasa sunnah bukan saja? Puasa wajib. Kalau puasa wajib, kalau nggak dapat izin? Jadi kalau puasa wajib, misalnya puasa Ramadan, ya izin nggak izin, dia tetap wajib gitu dia kan? Tetap wajib untuk melaksanakan puasa. Tetap wajib melaksanakan puasa. Ya jangankan istrinya kan, suaminya juga wajib melaksanakan puasa gitu kan. Kecuali kalau suaminya non muslim. Kalau suaminya non muslim, istrinya muslimah, kan ini pernikahan berarti perlu dipertanyakan juga berarti. Harus dipisahkan. Harus dipisah itu. Jadi kalau seandainya kondisinya adalah puasa Ramadan, maka nggak ada alasan. Izin atau nggak izin, diizinkan oleh suami atau tidak diizinkan oleh suami, dia maka tetap wajib berpuasa. Perempuan, istri gitu kan, dalam hal ini, itu tetap wajib puasa. Ini hanya berlaku untuk puasa sunnah ya? Hanya berlaku untuk ketika puasa sunnah, maka harus mendapatkan izin dari suami. Ya. Kalau tidak mendapatkan izin dari suami, puasanya haram. Puasanya menjadi terlarang gitu kan, tanpa izin suaminya. Misalnya ini ada perempuan yang tiba-tiba semangat keislamannya bagus, tinggi, dia pingin melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Tapi dalam kesempatan yang lain dia lupa atau mungkin dia nggak izin dengan suaminya. Gitu. Kan suami itu kalau butuh sama istri, ya butuh apa saja gitu kan. Istri itu wajib untuk mentaatinya. Nah kalau dia dalam keadaan puasa, lalu kemudian suaminya butuh A, butuh B, butuh C, yang bakal membuat ibadah puasanya batal, ibadah puasa sunnahnya batal, itu mau nggak mau dia harus membatalkan. Jadi daripada nanti ujung-ujungnya batal gitu kan, mending dari awal dulu lah izin gitu kan. Izin sama suami, besok saya mau puasa gitu. Kalau tidak diizinkan, ikut patuh dengan suami dulu. Tapi mudah-mudahan kalau seandainya di dalam rumah tangga itu antara suami dan istri itu hubungan komunikasinya bagus, ya saya kira agak jarang ya kalau seandainya suami nggak mengizinkan istrinya untuk puasa sunnah gitu. Kecuali memang ada kondisi-kondisi di mana suami sangat butuh dengan istri, sehingga untuk puasa sunnah suami bilang nanti dulu. Nah, mau nggak mau itu harus dipenuhi gitu. Jadi bukan berarti dalam hal ini misalnya Islam mempersempit ruang gerak ibadahnya seorang perempuan, bukan. Ya justru kan taat kepada suami itu adalah bagian ibadah yang besar. Harusnya pahalanya juga luar biasa besar. Seorang istri itu malah mendapatkan pahala yang lebih besar dengan taatnya kepada suami, gitu kan. Selain memang misalnya perempuan juga berhak untuk mendapatkan pahala tambahan dari puasa-puasa sunnah. Betul. Tapi pahala pokoknya itu sebenarnya bisa mengalir dengan deras kalau dia taat dalam ketaatan kepada suami. Seperti itu kira-kira.
Tapi apakah ada dalil dari hadis misalnya Muhammad SAW yang pernah menyatakan bahwa itu memang dilarang? Baik. Jadi kita temukan misalnya beberapa penjelasan Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi. La yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biizni. Illa biizni. Tidak halal. Tidak halal. Kalau tidak halal berarti Haram. haram gitu kan kebalikannya. Iya. La yahillu limra'atin, bagi seorang perempuan. Perempuan di sini maksudnya adalah istri. Istri. Bukan ibu, Bukan ibu. bukan juga anak perempuan. Ya. Karena kalau dengan ibu kan kita nggak bisa boleh melarang. ngapa-ngapain, gitu. Dengan anak kandung perempuan juga kita juga nggak Nggak boleh punya melarang. keperluan khusus gitu kan dengan mereka, karena mereka haram mutlak ya, haram muabbad dalam bab nikah ya. Ibu kandung sama anak kandung ini keharamannya sampai hari kiamat. Maksudnya keharaman menikah dengan mereka berdua ini Ya, mutlak. jadi yang dimaksud imro'ah di dalam hadis ini intinya adalah istri. Iya, intinya adalah istri. Istri yang sah ya. Ya. Kalau istri yang nggak sah berarti orang lain berarti. Ya, terserah mereka mau puasa atau tidak. Iya. Jadi la yahillu limra'atin an tasuma, untuk berpuasa dalam kurung lagi ini puasanya puasa sunnah. Iya. Karena kalau puasa wajib nggak butuh izin lagi. Nggak butuh izin lagi. Harus dilaksanakan. Harus puasa gitu kan. Wa zawjuha syahidun. Maksudnya wa zawjuha syahidun, Ketika suaminya itu ada di tempat, maksudnya dia menyaksikan itu kan. Nah, illa biiznihi, dalam waktu yang bersamaan si istri harus mendapatkan izin suaminya. Sebenarnya tapi izin ini apakah harus misalnya suaminya lagi dalam kondisi bepergian keluar kota karena tuntutan tugas kantor misalnya gitu ya, ke luar kota. Nah, suaminya di rumah mau puasa, apakah juga harus minta izin melalui telepon, Mas, saya mau puasa, begitu? ya, keperluan izin dengan suami itu sebenarnya adalah khawatirnya suami ini butuh istri dalam hal hubungan suami istri gitu ya. Nah, kalau seandainya salah satu di antaranya ini sedang berpisah, dalam arti yang satu ada di rumah, yang satu ada di luar tugas, maka baiknya juga tetap harus dikomunikasikan. Karena siapa tahu kan mendadak tiba-tiba ada yang pulang. Ya, misalnya nggak pulang. Kalau nggak pulang, tetap baiknya izin gitu kan. Tetap baiknya Iya. izin. Tapi kalaupun tidak izin dalam kondisi dia berpisah seperti itu dan kira-kira dia nggak mungkin untuk meminta sesuatu hal yang tadi kita sebutkan, Iya. maka insya Allah puasanya bisa berjalan dengan Biasa, ya misalnya dengan memang baik gitu kan. tugasnya secara jelas katanya ada seminggu gitu. Iya. Kalau misalnya ada seminggu, maka hari Senin dan hari Kamisnya sangat mungkin dia melaksanakan puasa sunnah. Oke. Kan dia baru pulang di hari Sabtu sore Ya, misalnya. ya. Ini bagus Berarti kan- pertanyaannya. Jadi kalau seandainya kondisinya berpisah dan kayaknya nggak mungkin untuk pulang di hari itu, di hari di mana dia puasa, oke, nggak apa-apa, nggak izin. Dalam arti dia nggak berdosa kalau nggak izin. Yeah. Tapi dia tetap lebih baik ketika dia izin. Karena kan kita nggak tahu kondisinya. Jangan-jangan nanti tiba-tiba pagi dia pergi, janjinya 3 hari, sore dia pulang lagi gitu. Tiba-tiba Ya, gitu kan. misalnya mau melaksanakan umroh, Iya. ya, suaminya umroh. Umroh kan lumayan lama juga Iya. gitu ya. Atau ntar Dalam durasi lama. di mana di bandara nggak jadi berangkat. Tiba-tiba Iya. satu hari belum juga berangkat, udah pulang aja. Tapi batal izinnya umroh. apakah dalam harus kondisi wajib atau tidak itu izinnya? Izinnya? Misalnya dia dalam bepergian itu suaminya. Nggak, kalau yang jelas dia kalau sudah pisah dalam arti dia berpergi, nggak mungkin kira-kira kemungkinan untuk kumpul lagi itu dalam jangka waktu tertentu. Ini udah nggak wajib lagi. Nggak wajib Udah lagi izin gitu ya. Cuma tetap berbaik dengan muamalah komunikasi tetap Iya. harus dijalankan. Ya, istilahnya menginformasikan bahwa Iya. saya saat ini sedang puasa begitu, Iya, biar iya. suami ya merasa senang. Oh, si istri saya puasa, Sip. maka saya juga mungkin perlu melakukan puasa begitu ya. Sip. Nah, tetapi misalnya kok dia tetap berpuasa tanpa izin suami karena memang suami juga tidak membutuhkannya karena berada di luar, itu diperbolehkan saja gitu ya. Insya Allah, Puasanya insya bisa berjalan. Insya Allah. Ya. Itu salah satu puasa yang diharamkan juga ya. Iya. Puasa seorang istri yang tanpa izin daripada suami.
masih ada puasa-puasa yang diharamkan lagi. Nanti kita punya satu segmen lagi terakhir, Ustaz. Segmen yang kelima. Para pemirsa jangan kemana-mana, masih ada tersisa satu segmen lagi untuk membahas tentang puasa-puasa yang diharamkan. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya kita bisa kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan sekarang kita masuk ke segmen yang kelima atau segmen penutup. Di segmen penutup ini mungkin kita akan membahas atau meringkas pembahasan kita sebelumnya terkait puasa. Puasa sebagaimana yang sudah ada di segmen-segmen berikutnya, ada puasa yang wajib hukumnya, kemudian ada puasa yang sunnah hukumnya, ada puasa yang makruh, ada juga puasa yang diharamkan di episode yang sekarang ini kita lalui bersama. Nah, tentu hukum taklifi yang 5 ini masih ada satu hal yang belum kita bahas, yaitu puasa yang mubah atau puasa yang dibolehkan. Nah, kira-kira puasa yang dibolehkan itu apa? Ya, nanti akan kita dengarkan jawabannya dari narasumber kita. Namun sebelum itu mungkin perlu diringkas terlebih dahulu, Ustaz. Puasa yang wajibkan itu apa saja, biar kita bisa mengingatnya lebih mudah. Kemudian puasa yang disunahkan apa? Mulai dari puasa wajib, gitu, Ustaz. Baik. Jadi yang pertama tadi puasa wajib ya. Yeah. Jadi yang dinilai dan dianggap sebagai puasa wajib, yang pertama pastinya puasa Ramadan ya. Itu saya kira tidak ada yang berbeda di antara para ulama. Bahkan itu menjadi salah satu rukun di antara 5 rukun Islam yang ada. Ya. Lalu kemudian yang kedua itu puasa nazar ya. Puasa nadar. Puasa orang yang bernazar. Nazar puasa gitu. Nazar puasa. Kemudian, lalu kemudian yang ketiga adalah puasa qadha Ramadan. Qadha Ramadan itu juga karena wajib, meninggalkan gitu ya. Puasa Ramadan sebab-sebab tertentu, akhirnya dia wajib untuk mengqadhanya. Kemudian lalu kemudian yang keempat adalah puasa kafarat. Puasa kafarat. Puasa karena melakukan kesalahan akhirnya kena hukum, dan salah satu hukumannya adalah puasa. Oke. Dan itu wajib dilakukan. Iya. Kemudian selesai yang berikutnya itu, ya selesai. Itu yang puasa wajib. Puasa wajib. Kalau puasa sunnah? Berikutnya adalah puasa sunnah. Yang pertama kita ada puasa Daud. Puasa Daud. Lalu kemudian yang kedua yang sudah kita bahas adalah kita ada puasa Asyura. Puasa Asyura. Dan puasa Tasu'a. Lalu kemudian kita juga ada puasa Arafah. Ada puasa Tarwiyah. Kemudian berikutnya ada puasa 6 hari pada bulan Syawal. Itu juga sunnah gitu ya. Itu juga sunnah. Lalu kemudian puasa sunnah berikutnya adalah puasa Senin dan Kamis. Lalu kemudian puasa sunnah berikutnya adalah puasa Rajab. Dan berikutnya yang dinilai juga sebagai puasa sunnah adalah puasa di bulan Sya'ban ya. Puasa di bulan Sya'ban dengan gitu penjelasan yang sudah kita jelaskan. Itu puasa-puasa sunnah. Itu puasa-puasa sunnah. Kalau puasa yang dimakruhkan. Sekarang puasa yang dimakruhkan. Yang pertama adalah puasa khusus di hari Sabtu. Puasa khusus di hari Sabtu. Yang kedua puasa khusus di hari Minggu. Puasa khusus di hari Minggu. Yang ketiga puasa pada hari raya agama lain ya. Misalnya Nairuz gitu kan, Mahrajan, atau mungkin puasa pada 25 Desember kalau nggak ada alasan jelas, itu juga dilarang gitu kan, atau setidaknya makruh gitu ya. Kemudian puasa hanya 1 hari di 10 Muharram itu. Hanya 1 hari 10 Muharram itu juga makruh ya. Dinilai makruh. Lalu kemudian puasa dalam perjalanan yang membuat diri lemah, lemas, pusing dan seterusnya, itu juga makruh. Kemudian puasa Arafah bagi orang yang berhaji, itu juga dinilai makruh. Lalu kemudian puasa ibu hamil dan menyusui ketika memang mengganggu fisik, baik fisik ibunya maupun fisik anaknya. Lalu kemudian yang terakhir adalah puasa orang yang sakit, yang memang karena puasa sakitnya tambah parah. Itu puasa yang makruh. Nah, kita masuk ke puasa yang diharamkan. Satu lagi puasa yang makruh tadi masuk adalah puasa syak. Gitu. Puasa syak. Menurut jumhur ulama. Jumhur ulama juga memakruhkan. Kalau yang haram? Sekarang puasa yang haram yang tadi sudah kita bahas, kita rinci aja dari awal. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Semuanya sepakat ya tentang keharamannya. Kemudian puasa tasyrik. Ini sebagian mengharamkan, sebagian memakruhkan. Kemudian puasa khusus di hari Jumat.
sebagian mengharamkan, sebagian memakruhkan. Kemudian puasa sunnah di paruh kedua di bulan Sya'ban. Ada 3 malah ya. Ada yang mengatakan sunnah, yang kedua makruh, yang ketiga sampai pada level haram. Yang berikutnya puasa syak. Walaupun jumhur ulama mengatakan ini adalah makruh, tapi ulama-ulama Syafi'iyah menilai ini haram. Lalu kemudian puasa ad-dahr, puasa selamanya. Ini yang juga menaun itu ya. Ini juga diyakini sebagai sebuah hal yang dilarang. Lalu kemudian puasa wisol, puasa menyambung tanpa jedah makan dan minum, baik itu berbuka maupun sahur. Itu juga haram. Itu juga haram. Lalu kemudian puasa perempuan yang haid dan nifas, dan yang terakhir adalah puasa seorang perempuan tanpa izin dari suaminya. Itu puasa-puasa yang diharamkan. Itu puasa-puasa yang diharamkan. Puasa ternyata memiliki banyak hukum ya, tergantung bagaimana jenis puasanya. Kondisi. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang diharamkan. Nah, sepertinya yang belum terbahas sama sekali di antara pembahasan hukum-hukum puasa itu, puasa yang mubah atau yang dibolehkan. Oh iya, puasa mubah yang dibolehkan. Iya. Adakah puasa yang hukumnya hanya mubah saja? Iya. Sebenarnya puasa itu jika dia diniatkan untuk taqarruban ilallah tanpa ada embel-embel yang lain, ini pada dasarnya boleh-boleh saja dikerjakan. Mutlak gitu ya, puasa mutlak gitu kan. Misalnya tiba-tiba kita hari Rabu puasa gitu kan. Kenapa puasa? Ya karena nggak ada uang misalnya kan, ya udah saya puasa aja. Ini kan puasa mutlak tapi dia taqarruban ilallah. Ini sah-sah saja gitu kan. Sah-sah saja. Artinya begini, sah-sah saja itu boleh-boleh saja untuk dilakukan. Atau berikutnya misalnya ada puasa karena anjuran dari dokter yang tadi sudah sering kita bahas. Ini puasa ya mubah, boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Dia nggak haram, dia juga nggak sunnah gitu. Misalnya dia dapat pahala khusus dari puasanya, nggak juga gitu kan. Yang jelas dia puasa ini anjuran dokter karena mungkin ada beberapa kondisi yang membuat dia harus puasa. Itu juga mubah. Itu juga dianggap sebagai sebuah hal yang mubah, boleh-boleh saja untuk dilakukan. Ya lebih kurang ketika dia bukan puasa wajib, dia juga bukan puasa sunnah, dia juga bukan puasa makruh, dia juga bukan puasa haram, maka mubah hukumnya. Maka selebihnya sah-sah saja untuk dilaksanakan asalkan niatnya adalah taqarruban ilallah. Bukan niatnya untuk mendapatkan hal-hal lain yang mungkin sering dilakukan oleh sebagian orang. Justru kalau ada niat-niat itu, justru kalau itu ada, bisa jadi haram nantinya. Jadi haram. Misalnya jadi haram. Dia berpuasa karena niat-niat tertentu untuk mendapatkan hal-hal yang sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dia puasa untuk mendapatkan ilmu bisa terbang misalnya. Nah, ini kan nggak mungkin kan? Mustahil gitu kan. Nah, niat yang salah itu akhirnya kan dia salah. Karena niatnya itulah kemudian puasanya jadi dilarang. Akhirnya dilarang gitu. Jadi intinya adalah ketika puasa itu tidak masuk kepada puasa yang wajib, sunnah, makruh dan haram, maka dia masuk ke wilayah mubah. Asalkan niatnya dibolehkan oleh syariah gitu ya. Taqarruban ilallah, atau karena tadi disarankan oleh dokter karena mau operasi dan seterusnya, atau karena kondisi ekonomi misalnya ya, dan seterusnya. Itu puasanya boleh-boleh saja dimubahkan saja gitu di dalam syariah Islam. Masih ada yang lain Ustaz, puasa mubah itu. Sepertinya cukup itu dulu. Ya. Sembari kita mereview kembali apa yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, karena memang sekarang ini kan pembahasan kita fikihnya fikih perbandingan. Jadi butuh teman-teman dari sekolah fikih itu butuh baca yang agak serius juga gitu kan, untuk mengingat bahwa ini ada berapa hukum, terus dalilnya apa, landasannya apa, siapa yang mengatakan. Dengan demikian ya mudah-mudahan pengetahuan tambahan fikih kita yang muqaranah seperti ini, perbandingan, kita bisa lebih luas nanti dalam keseharian kita, tidak hanya tahu satu lalu kemudian kita menyalahkan pendapat-pendapat yang lain yang mungkin itu benar kondisinya gitu.